Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni Ilham Nabila dari kelas 1C Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengatasi Masalah Ekonomi Mikro. Lanjut, ada latar belakang. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka ataupun terbatas dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian disalurkan kepada individu dan kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Inilah yang menjadi awal mengapa ilmu ekonomi dibutuhkan. Kemudian, kebutuhan manusia tidak terbatas, setiap saat berubah dan semakin bertambah banyak serta dengan kualitas yang diharapkan semakin baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditentukan rumusan masalah yaitu apa pengertian ilmu ekonomi mikro, apa tujuan dan manfaat ilmu ekonomi terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah dalam ekonomi mikro. Selanjutnya ada definisi. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Beberapa di bidang ilmu ekonomi pernah menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro, diantaranya ada Adam Smith. Ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang selalu bersifat ekonomis rasional. Hal ini mengakibatkan para pelaku ekonomi harus mempertimbangkan hal-hal rasional sebelum membuat keputusan. Yang kedua ada David Ricardo. Menurut dia, pengertian ekonomi mikro adalah suatu kondisi di mana para pelaku ekonomi telah mempunyai informasi tentang seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro ini merupakan faktor penentu dari pasar global ekonomi. Yang ketiga, ekonomi mikro adalah tingkat mobilitas tinggi dalam pasar sehingga para pelaku ekonomi bisa beradaptasi dalam perubahan pasar dengan cepat. Yang keempat, ada David Amos, yaitu ekonomi mikro adalah suatu langkah untuk menganalisa keputusan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok dilihat dari faktor penyebabnya sehingga pertimbangan biaya dan manfaatnya. Yang kelima ada Mankiw yang mengatakan bahwa ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas peran individu terhadap ekonomi, cara individu dan perubahan dalam membuat suatu keputusan dan cara mereka berinteraksi di dalam pasar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat ilmu ekonomi mikro. Mempelajari ekonomi mikro adalah hal yang sangat penting dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro ini akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemampuan, dan kemauan juga kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa tujuan ilmu ekonomi mikro, diantaranya membuat analisis mekanisme pasar yang akan mempengaruhi harga relatif barang dan jasa, melakukan analisis kegagalan pasar, melakukan analisis pada mekanisme yang terjadi pembentuk harga relatif pada produk, baik berupa barang ataupun jasa dan pengaplikasiannya, menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil efisien, menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar, kemudian mengkaji mekanisme pasar yang ada dari beberapa faktor, kemudian menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realistis. Ada juga menjelaskan keadaan teoritis yang diperlukan pasar terhadap persaingan pasar yang sempurna. Kemudian ada beberapa manfaat ilmu ekonomi mikro, diantaranya merumuskan kebijakan ekonomi. Arus perekonomian setiap tahun selalu tidak stabil. Adanya teori ini dapat membantu menganalisis kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian negara. Teori ini dapat mempelajari bagaimana pengaruh ekonomi dari segi harga, upah, ataupun alokasi sumber dana. Yang kedua ada sebagai dasar untuk membuat ramalan. Ekonomi mikro dapat membantu membuat ramalan, baik ramalan bersyarat maupun ramalan kondisional. Dengan begitu, aktivitas ekonomi dapat terprediksi, akan tetapi melihat bagaimana kondisi realitasnya. Ketiga, untuk memeriksa syarat kemakmuran perekonomian. Manfaat ini sangat berguna untuk mengetahui seberapa banyak kekayaan ekonomi yang dimiliki. Melalui teori yang berlaku, dapat diperkirakan beberapa keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Melalui cara ini, setiap individu dapat mempelajari apa yang perlu dilakukan dalam mengalokasikan sumber dana. Yang keempat ada sebagai alat pengatur manajemen. Teori ini, individu dapat mengatur sumber dana mulai dari dana masuk sampai keluar. Metode ini digunakan untuk mengatur linear programming untuk menganalisis permintaan dan biaya yang dibutuhkan. Yang kelima, mempelajari perilaku seseorang sebagai konsumen.
Meskipun teori ini merupakan teori ekonomi individu, tetapi juga bermanfaat untuk mengetahui perilaku seorang konsumen, mempelajari konsumen sebagai pemilik sumber ekonomi atau sebagai produsen. Mikroekonomi dapat menganalisis mereka dengan pengamatan dan penghitungan yang sangat detail. Yang keenam, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa. Hal ini sering terjadi dalam proses ekonomi sehari-hari, khususnya dalam individu sebagai produsen. Teori ini dapat membantu bagaimana siklus yang tepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Teori ini juga dapat digunakan sebagai strategi pendistribusian agar efektif. Mempelajari bagaimana proses harga barang dan jasa dapat terbentuk. Bagi konsumen, mungkin hal ini tidak diperlukan, namun berbeda dengan para produsen. Melalui proses ini, terutama barang dan jasa, harga dapat ditentukan. Ekonomi mikro ini dapat menetapkan berapa harga yang diperlukan. Hal itu berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Dan ini merupakan langkah awal produsen untuk menyesuaikan antara pembelian dan penjualan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kedelapan, ada mempelajari produsen dalam menentukan tingkat produksi. Hal ini menjadi faktor utama untuk mendapatkan keuntungan. Melalui ekonomi mikro, seorang produsen dapat mengatur dana agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang terakhir, mempelajari bagaimana rumah tangga atau konsumen dalam mengalokasikan dana. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu proses ekonomi terus berjalan. Terkadang, masih banyak konsumen yang tidak tahu bagaimana mengalokasikan dana mereka, sehingga tidak mendapatkan kepuasan yang maksimal. Ekonomi mikro dapat membantu konsumen dalam mengalokasikan dana sehari-harinya. Dengan begitu, selain konsumen bisa mengatur keuangan mereka, konsumen juga bisa mendapatkan kepuasan secara maksimal. Kemudian ada permasalahan di ekonomi mikro. Berikut adalah kenaikan BBM. Permasalahan ini tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya manusia. Ketika harga BBM naik, tentu saja konsumen yang akan merasakan dampaknya. Tidak hanya konsumen, tetapi juga para pengusaha hingga angkutan umum, taksi, ojek online, sehingga nelayan juga akan terkena dampak. Kedua adalah harga dasar tinggi. Permasalahan ini secara tidak langsung saat terjadi lonjakan harga dari harga normal akan terjadi ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Terjadinya peningkatan harga di pasar tentu akan memberi dampak pada konsumen dan terhadap sistem perekonomian secara nasional. Ketiga, ada monopoli. Permasalahan ekonomi ini juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Misalnya, di pasar ada orang yang menguasai pasar, justru menghambat semangat mereka untuk melakukan eksplorasi jualan mereka, karena sudah dikuasai oleh pihak tertentu. Yang keempat, ada masalah birokrasi. Permasalahan ini dirasakan bagi UKM atau UMKM karena ribetnya jalur birokrasi. Satu sisi memang tugas mereka, tapi satu sisi birokrasi itu harus dilalui menjadi kendala bagi pengusaha kecil untuk berkembang. Alasannya pun sederhana, karena masalahnya banyak syarat yang harus dipenuhi, belum lagi biaya tambahan untuk memenuhi proposal. Yang kelima adalah masalah distribusi. Masalah ini barangkali sudah pernah dirasakan. Memang harga beli dari tangan pertama murah, tapi dilihat dari proses pengiriman dan biaya kirim memakan biaya yang besar, sehingga jatuh harga per satu item pun akan lebih mahal. Yang keenam, ada masalah pembangunan infrastruktur. Permasalahan ekonomi mikro juga termasuk masalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur sebagai sarana untuk memperlancarkan banyak aspek, mulai dari aspek wisata, kelancaran distribusi barang jasa untuk dijual kembali, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tidak jauh beda dengan masalah di birokrasi yang dibilang lamban, pembangunan infrastruktur pun juga demikian. Yang ketujuh, ada pembangunan listrik tidak merata. Sebagai negara kepulauan, sudah sepantasnya jika banyak titik daerah yang memiliki potensi wisata alam yang ciamik. Sayangnya, dari sisi lain, banyak beberapa titik yang tidak menikmati akses pembangkit listrik, sehingga penerangan mereka pun tradisional. Didapat kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, di mana suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mencapai keberhasilan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.